Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya. Ya, siap santai Pak. saja. Siap. Ini Bu, saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk besok observasi di kelas Ibu. Kira-kira besok ada jadwal untuk mata pelajaran Ibu? Ada Pak. Saya besok ada pembelajaran sosiologi di kelas 12 IPS 2 ini di jam ketiga dan keempat Pak. Oke, berarti besok Ibu Nova ada di kelas 12 IPS 2 jam ketiga dan keempat ya? Iya Pak. Oke, insyaallah, alhamdulillah. Gini Bu Nova, untuk besok masuk ke kelas itu standar kompetensi apa yang akan Ibu Nova sampaikan ke anak-anak? Oke. Standar kompetensi yang akan saya sampaikan ke anak-anak tentunya adalah materi yang ini pertama masih tentang perubahan sosial. Kemudian tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu ada dua Pak nanti besok itu. Pertama, memahami faktor internal dan eksternal perubahan sosial. Kemudian yang kedua itu adalah siswa itu mampu menganalisis apa saja sih faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Oke. Ya, saya rangkum dulu Bu ya. Iya. Tadi tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu pertama Ibu siswa dapat memahami faktor internal dan eksternal perubahan sosial. Dan yang kedua menganalisis faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Iya, betul sekali Pak. Dari tujuan ini Bu Nova, area mana sih yang ingin Ibu Nova kembangkan di dalam pengajaran di dalam pembelajaran Ibu besok itu? Tentunya saya ingin mengembangkan beberapa area nih Pak di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengembangan area konten dulu Pak, diferensiasi konten. Saya akan mempersiapkan materi pembelajaran itu yang bisa dibaca oleh siswa yang suka membaca, dan saya juga akan mempersiapkan video-video Pak yang mendukung materi yang akan saya sampaikan itu Pak, melalui video bagi mereka yang suka dengan dia belajar audiovisual Pak. Itu diferensiasi konten ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mempersiapkan prosesnya Pak, proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya bersifat individual aja Pak, pembelajaran itu juga ada nanti pembelajaran kolaborasi di mana siswa nanti akan berdiskusi di dalam kelompoknya sendiri. Sementara nanti produk hasilnya, konten produknya itu, prediksi produk itu nanti mereka itu saya lepaskan aja, maksudnya diserahkan ke siswa aja, mau produknya dalam bentuk Canva misalkan, atau mungkin penjelasan langsung di papan juga boleh, tergantung mereka minatnya kemana, bakatnya kemana juga gitu Pak. Jadi area yang ingin Ibu Nova kembangkannya adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara spesifiknya ke konten, kemudian proses dan produknya. Mudah-mudahan tercapai. Gini Bu Nova, kalau menurut Ibu Nova nih, kalau misalkan ketiga-tiganya ini sudah Ibu Nova sampaikan, baik konten, produk maupun proses, indikator keberhasilan pembelajaran Bu Nova ini bagaimana sih menurut Bu Nova? Tentu saya nanti akan melihat tadi dalam prosesnya Pak ya, dalam proses pembelajaran besok itu apakah siswa itu dalam pembelajaran aktif atau tidak gitu. Kemudian mereka termotivasi atau tidak mengikuti pembelajaran saya. Saya mengharapkan semuanya siswa itu kan perhatiannya, keaktifannya semua untuk belajar. Tidak ada perhatian ke yang lain gitu. Itu ketika mereka itu aktif, perhatiannya fokus, nah itu sudah tercapai menurut saya. Jadi indikator keberhasilan pembelajaran Bu Nova nanti dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasinya adalah pertama siswa itu adalah aktif gitu ya, aktif sesuai dengan kehendak belajarnya, minat tadi ya, minat dan profil belajarnya masing-masing. Kemudian juga ada motivasi gitu. Iya, mereka termotivasi. Ada motivasi. Ya, mudah-mudahan Bu Nova apa yang menjadi harapan Bu Nova besok ketika melaksanakan pembelajaran dapat tercapai Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sampai ini tidak sadar ingin masuk ke kelas Ibu Novanya. Siap Pak, besok ya Pak ya. Sampai jumpa Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Kita bertemu besok di kelas. Iya. Terima kasih Bu Nova. Iya, sama-sama.
itu ya, aktivitas kamu lebih fit ya. Iya Ibu. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa tadi ketika belajar kita berjalan lancar dan mendapatkan ilmunya ya. Selanjutnya kita lebih banyak sudah belajar tentang pengertian perubahan sosial. Nah, pada minggu ini kita akan memperdalam lagi tentang perubahan sosial itu, mempelajari apa saja sih faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial, apa saja sih faktor internal dan eksternal perubahan sosial, dan apa saja faktor yang bisa menghambat perubahan sosial di masyarakat. Itu materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, untuk memfokuskan perhatian kalian, mari kita berdiri bersama yuk. Berdiri bersama. Kita mau stretching dulu. Semuanya seperti ini ya, semuanya ya. Apabila aku seperti tangannya. Senyum kayak gini. Salam kayak gini. Sapa kayak gini. Kalau itu pada tulis seperti ini. Senyum salam sapa kepada guru. Aku senyum salam sapa kepada guru. Aku senyum salam sapa. Senyum salam sapa. Aku senyum salam sapa kepada guru. Lagi. Aku senyum salam sapa kepada guru. Aku senyum salam sapa kepada guru. Aku senyum salam sapa. Senyum salam sapa. Aku senyum salam sapa kepada guru. Dalam menggunakan metode discussion, kalian akan berdiskusi tentang materi sudah Ibu share tadi malam. Coba Aina ngerti ya kan? Apa tadi materinya? Faktor pendorong perubahan sosial, faktor perubahan sosial, dan faktor penyebab perubahan sosial internal dan eksternal. Oke, Ibu sebutkan ya anggota kelompoknya ya. Silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ahmad Rifani, Muhammad Gejeli, Aulia Rahman, Maulida Rahmi, Fitriani, dan Syifa Mardanila. Silahkan berkelompok di dalam. Sekarang kita akan melakukan sesi presentasi. Nah, sebelum presentasi, kalian relax sejenak dulu karena kalian diskusikan. Sejenak. Duduknya tegap, lepaskan. Apa yang di tangan kalian, handphone dan sebagainya, supaya lepaskan. Duduk yang tegap. Duduk ya. Kemudian tarik nafas yang panjang. Jangan dikeluarkan. Hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, 1, 2, 3.
dibagi. Silahkan baca pemberi terkenalnya dulu. Moderator, silakan moderator. Anggota OSIS semuanya berkumpul di panggung sekarang pada semua anggota OSIS berkumpul. Dibuka dulu siapa moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, Selain penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat, juga ada perubahan yang berasal dari luar masyarakat, yaitu sebagai berikut: A. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. B. Peperangan. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Demikian dari presentasi kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah hasil rangkuman dari faktor eksternal. Tunggu ya. Kami di kelompok 3, mohon maaf, ada kesalahan. Fira, Aina Maria, Muhammad Sarwani Abdan, dan Muhammad Istiabila. Dan saya sendiri adalah Nur Aisyah. Jadi di sini kami akan membahas tentang penghambat perubahan sosial yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Kepada Aina, kepada Naura dipersilakan. Jadi penghambat perubahan sosial ada 8 macam. Yang nomor pertama yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat. Yang nomor 2 adalah terkendala ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, ada sikap masyarakat sangat tradisional. Yang keempat, adanya nilai yang tertanam dalam masyarakat. Yang kelima, takut terjadi kegoyahan pada instansi budaya. 6. Sikap masyarakat yang tertutup. 7. Hambatan yang bersifat ideologi. 8. Adat atau kebiasaan. 9. Menganggap hidup punya takdir dan tidak bisa diubah. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang faktor pendorong. Untuk presentasi kali ini saya persilahkan pada Welinda. Waktu dan tempat. Faktor pendorong perubahan sosial. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan maju. 4. Toleransi terhadap perilaku menyimpang. 5. Sistem sosial terbuka. 6. Penduduk heterogen. 7. Ketidakpuasan pada bidang tertentu. 8. Orientasi masa depan. 9. Dan yang terakhir, nilai untuk perbaikan hidup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita terbiasa ya, tidak lagi perasaan gugup dan sebagainya. Makanya sudah pembiasaan untuk berani maju tampil ke depan, harus berani percaya diri. Nah, jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba. Kan? Kalau kita tidak mencoba, nah kita tahu ya kan? Oke. Perubahan sosial. Ada faktor apa aja? Eksternal dan internal. Ya, ada eksternal dan internal. Kemudian lagi, apa saja faktor yang dapat mendorong perubahan sosial? Yo, apa tadi? Oh ya, faktor pendorong. Ini kelompoknya Abdurrahman. Apa saja tadi faktor pendorong?
silang, tentang perubahan sosial. Kirim ke grup kayak gitu. Kami materi yang kita pelajari pada hari ini hanya ada dua orang saja yang di bawah KKM. Nah, 2 orang di bawah KKM. Artinya nilai di bawah 75. Selebihnya sisanya adalah kelebihan dari KKM nilai 75. Oke. Untuk materi kamu yang akan datang. Masuk. Materi ya tentang modernisasi. Ibu minta kalian belajar di rumah membaca materi kalian agar kita nanti di pertemuan ke depan tinggal diskusi aja lagi. Baik, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai tadi. Ya. sudah masuk ke kelas tadi. Bu Nova, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya ya. Oke. Nah, tadi sudah kita masuk ke kelas, sudah bersama dengan Ibu luar biasa. Alhamdulillah. Oke, gimana Ibu Nova? Ini dengan apa pendapat Ibu Nova terhadap pembelajaran sudah Ibu Nova laksanakan di kelas tadi? Oh, iya. Secara keseluruhan menurut saya pribadi ya Pak ya, Iya. sudah cukup baik Pak, karena tahapannya itu sudah terlaksana mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai penutup Pak, sudah terlaksana dengan baik Pak. Berarti ini sudah menurut Bu Nova sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan apa namanya tadi rancangan pembelajaran yang dibuat baik. Dari tadi Bu Nova, adakah apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pembelajaran Ibu tadi ya, mungkin dari diferensiasinya itu bagaimana, ada indikator-indikator yang Ibu ucapkan sebelumnya apakah berjalan sebagaimana skenario atau bagaimana? Iya. Baik, dari segi itu ya Pak ya, diferensiasi tadi dari konten, proses dan produk itu sudah berjalan sih Pak. Namun itu tidak semuanya berjalan mulus ya Pak ya. Pasti ada catatan-catatan kecil ya yang masih perlu diperbaiki. Jadi tadi dari keaktifan siswa itu sudah cukup baik Pak. Mereka itu antusias dalam diskusi, kemudian juga presentasi. Namun di sini ada beberapa siswa itu mereka itu adalah asik sendiri Pak. Gitu dengan gadgetnya itu. Cuma itu sebagian kecil beberapa orang aja. Itu menjadi catatan saya nanti. Oke, berarti tadi indikator-indikatornya sih sebenarnya ada di keaktifan siswa, kemudian antusiasme siswa ketika presentasi, ketika diskusi itu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa siswa ya yang masih asik dengan dirinya sendiri. Iya, dengan gadgetnya Pak. Oke, gitu. Itu menurut Bu Nova. Tapi gini, saya mohon izin Bu Nova ya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Iya, silakan Pak. Pak, ketika tadi Bu Nova sedang mengajar, ada diskusi dan prestasi di sebelah tadi. Saya lihat tadi ya seperti Ibu Nova sampaikan tadi masih ada beberapa siswa atau satu siswa tadi yang masih sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, kalau menurut Ibu Nova, hal yang demikian ini apakah sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang ingin dicapai atau bagaimana Pak? Baik Pak, menurut saya Pak pada bagian itu masih belum maksimal Pak, karena siswa itu perhatiannya tidak fokus pada pembelajaran, tapi dengan gadgetnya itu dalam artian mereka membuka sosial media. Oh iya. Gitu. Kemudian ini menjadi catatan besar bagi saya Pak. Nanti di pertemuan depan nanti saya akan
memberikan treatment yang berbeda lah untuk anak ini, lebih khusus untuk anak ini supaya fokus dan perhatiannya dan keaktifannya itu untuk belajar aja, tidak untuk yang lain. Baik Ibu ya. Dari sini tadi Ibu, tadi kan di waktu sebelum observasi Ibu ingin mau mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Ibu ya. Iya. Apa hubungannya? Adakah hubungannya antara siswa yang masih sibuk sendiri tadi Bu dengan pembelajaran berdiferensi yang Ibu rancang tadi? Apakah sudah sesuai dengan, mungkin dia sibuk dengan gadgetnya itu karena materi, apakah sudah Ibu menyampaikan materi dengan bervariasi atau bagaimana Bu tadi menurut Ibu? Baik Pak, nanti pada pertemuan ke depan nanti saya akan melakukan perbaikan Pak dalam proses pembelajaran untuk meminimalisir tadi Pak ya, siswa yang asik dengan gadgetnya sendiri gitu Pak. Saya akan memperbaiki atau mengembangkan dari segi diferensiasi konten Pak. Saya nanti akan membuat video pembelajaran, memberikan video pembelajaran yang lebih banyak lagi, lebih bervariasi agar dia itu siswa yang tadi kehilangan konsentrasi tadi dengan pelajaran, nanti saya akan supaya dia itu lebih termotivasi Pak untuk menyaksikan atau melihat video pembelajaran. Mungkin nanti langkah berikutnya saya akan lebih aktif lagi Pak, berkunjung atau membimbing siswa dalam proses diskusi sehingga mereka itu tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain di luar pembelajaran seperti itu Pak. Baik. Berarti ada beberapa trik ya, step yang akan Ibu lakukan pada pertemuan berikutnya. Iya. Atau apakah ada hal-hal yang lain Bu yang mungkin bisa mengatasi masalah ini selain yang Ibu sampaikan tadi? Ada Pak. Nanti saya akan berkolaborasi Pak. Saya perlu berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya, terutama rekan sama-sama guru sosiologi. Nanti kami akan sharing nanti bagaimana cara menciptakan atau merancang pembelajaran yang lebih menarik, lebih aktif dan lain sebagainya Pak. Oke, berarti rencana kedepannya ini ada kolaborasi Bu ya? Iya, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Ibu. Nah dari sini Ibu ya, ini berkolaborasi tentu dengan ada orang lain Bu ya. Iya. Siapa-siapa saja Bu yang kira-kira bisa membantu selain guru sosiologi? Mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa membantu masalah ini. Iya, tentunya ada Pak ya. Wakasek bagian kurikulum itu Pak. Nanti saya akan meminta bantuan Wakasek kurikulum untuk memberikan masukan terhadap pembelajaran saya Pak. Oke. Saya duplikasi ada guru sesama satu rukun mata pelajaran, kemudian Wakasek kurikulum. Iya. Dan berhasil ini Bu. Kapan sih Bu ini mau dilaksanakan katanya? Cepatnya ya Pak ya. Mungkin 1 atau 2 hari mungkin saya akan melakukan tindak lanjutnya Pak. Baik. Dengan rekan sejawat, dengan Wakasek kurikulum, dan mungkin nanti saya akan meminta juga masukan dari kepala sekolah juga Pak. Itu dalam 1 atau 2 hari ke depan ya? Iya, 1 atau 2 hari ke depan. Terima kasih loh Bu, hari ini kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Iya. Terakhir nih Bu Nova, Iya. bagaimana sih perasaan Ibu Nova setelah berakhir kegiatan supervisi ini? Perasaan saya Pak, saya merasa senang, saya juga merasa lega gitu karena hambatan yang saya alami dalam kelas itu Pak, ada yang mendengarkan dan saya juga di sini menemukan Pak solusi yang apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah, berarti Ibu dapat sendiri solusinya ya? Iya, alhamdulillah bersama dengan Bapak. Apa yang akan dilakukan Ibu Nova sudah didapatkan begitu ya? Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Nova, saya berdoa mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya semakin luar biasa lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nova ya atas waktunya. Kemudian salam untuk teman-teman yang ada di kantor kita. Saya juga terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.